Hada ana, inilah aku. Atawassalu, aku bertawasul. Ay takarrub ilaika, bertakarrub, mendekatkan diri kepada engkau. Bifakri, dengan menggunakan kefakiranku. Menggunakan sifat butuhku sebagai seorang hamba. Ilaika, hanya kepada engkau. Wa kaifa atawassalu ilaika, dan bagaimana aku bisa mendekatkan diri kepada engkau. Bima huwa muhalun, dengan apa-apa yang mustahil. Ayyasila ilaika, bisa menyampaikan kepada engkau. Am, atau kaifa asku ilaika, bagaimana aku bisa mengadukan kepada engkau. Hali, keadaanku, kondisiku, ya Allah. Wahia, sedangkan kondisiku itu la tafa'alaika, tidak samar sama sekali atas engkau. Bagaimanapun hali kondisiku itu la tafa'alaika, tidak samar atas engkau. Engkau maha tahu apa yang zahir dan apa yang batin. Apa yang tersembunyi dari diriku. La tafa'alaika, tidak samar kepada engkau. Am, atau kaifa utarjimu laka, bagaimana aku terjemahkan untuk engkau. Bagaimana aku terangkan kepada engkau. Bimakoli, dengan perkataan-perkataanku. Wahwa, dan perkataanku itu minka, berasal dari engkau. Baroza ilaika, akan kembali kepada engkau. Am, atau kaifa tuhayyabu amali, bagaimana aku hadapkan keinginan-keinginanku, harapan-harapanku. Wahia, dan keinginanku, harapanku itu qad wafadat ilaika, sungguh telah menghadap kepada engkau. Am, atau kaifa la tahsunu ahwali, bagaimana tidak baik kondisiku ini. Wabika, dan kondisiku itu semuanya berasal engkau. Qomat ilaika, dan akan kembali ilaika, hanya kepada engkau. Qomat ilaika, dan kembali wa ilaika, hanya kepada engkau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mama kiai yang dimuliakan oleh Allah. Hada ana, ilahi, wahai Tuhanku, hada ana, inilah aku, memohon kepadamu dengan perantaraan kebutuhanku kepadamu. Kujadikan kefakiranku sebagai perantara untuk memohon syafaat darimu, agar engkau menerima amalan-amalanku. Aku tidak ingin menjadikan amal-amalku menjadi tercemar dengan sifat riya. Dan ahwalku, kondisiku yang masih kurang sempurna sebagai perantara untuk memohon kepada engkau. Di dalam syarahnya kemudian diterangkan bahwa seseorang bertanya kepada Syekh Abu Hafsah, Syekh Abu Hafaz, dengan apa seseorang yang fakir, sangat butuh kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu beliau menjawab, tidak ada yang bisa diberikan oleh seorang fakir kepada Tuhannya, kecuali kefakirannya itu sendiri. Nah, ini juga demikian. Syekh Ibnu Athaillah, beliau menyatakan bahwa hada ana, ya Allah ilahi, hada ana, inilah aku, atawassalu bika, atawassalu ilaika, aku bertawassul, ay takarrub
Aku mendekatkan diri ilaika kepada engkau. Bifakri, dengan segala kebutuhanku ilaika hanya kepada engkau. Nah, lalu di dalam kalimat berikutnya, wa kaifa atawassalu ilaika, beliau menyadari bagaimana bisa bertawassul kepada Allah dengan menggunakan kefakiran. Yang kefakiran itu, rasa butuh kita kepada Allah itu, mustahil bisa menyampaikan untuk digunakan takarrub kepada Allah. Kemudian di dalam syarahnya juga diterangkan, Syekh Abu Yazid menyatakan, batinku diseru dengan sebuah suara yang berbunyi, perbendaharaan kami penuh berisi hikmat dan pelayanan kepada Allah. Jika engkau menginginkan bantuan kami, engkau harus merendah dan merasa butuh di hadapan kami. Namun kemudian Syekh Ibnu Athaillah di dalam kalimat wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika, beliau urung menjadikan kefakirannya sebagai perantara untuk memohon syafaat Allahu Rabbi. Ia berkata, kemudian beliau berkata, bagaimana aku akan dapat berperantara kepadamu dengan sesuatu yang mustahil akan sampai kepadamu. Kefakiran tadi. Dalam kalimatnya wa kaifa atawassalu ilaika, dan bagaimana aku bertawassul mendekat ilaika kepada engkau bima huwa muhalun, dengan menggunakan sesuatu yang mustahil ayyasila ilaika, bisa menyampaikan kepada engkau. Sesuatu yang mustahil bisa sampai kepada Allah, yang dimaksud Ibnu Athaillah ini adalah kefakiran. Seakan-akan beliau menyatakan, jika kefakiran bisa dijadikan perantara atau wasilah untuk mendekati Allah, aku akan bertawassul dengan kefakiran itu. Sebuah perantara tentu memiliki hubungan yang erat dengan sosok yang ingin ditujunya. Namun di sini tidak ada hubungan dan tidak ada kesesuaian sama sekali antara kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah, yang merupakan sifat seorang hamba dengan Tuhannya, yang justru Allah itu memiliki kekayaan yang melimpah. Oleh sebab itu, ketika Syekh Abul Hasan As-Sazili menemui gurunya Syekh Abdus Salam, sang guru bertanya kepada muridnya, wahai Abul Hasan, dengan apa engkau mendekati Allah? Abul Hasan kemudian menjawab, dengan kefakiranku, dengan kebutuhanku kepada Allah. Syekh Abdus Salam lantas berkata, demi Allah, jika engkau mendekati Allah dengan kefakiranmu, pasti engkau akan mendapatkan kehinaan yang besar. Artinya, pengakuan kebutuhan kita, rasa butuh kita hanya kepada Allah itu tidak bisa digunakan untuk mendekat kepada Allah SWT. Kemudian di dalam kalimat berikutnya, am kaifa asku ilaika hali wahia la tahfa alaika. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa asku, bagaimana aku mengadukan ilaika kepada engkau hali, kondisiku, wahia la tahfa alaika, sedangkan kondisiku itu sama sekali tidak samar alaika, atas engkau. Pengaduan keadaan tidak bisa dilakukan kecuali kepada orang yang tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita. Tidak satu pun yang tersembunyi dari Allah tentang kita itu. Oleh sebab itu, Nabi Yuna Al-Halil Ibrahim alaihissalam, beliau berkata, cukuplah bagiku untuk tidak bertanya ilmunya tentang keadaanku. Ungkapan yang berbunyi tidak ada keluhan kecuali kepada Allah, itu sebenarnya adalah ungkapan orang-orang yang lalai, yang sedang terhijab dari Allah. Kemudian di dalam kalimat yang lain, am kaifa utarjimu laka,
Ilahi, bagaimana aku terangkan kepada engkau, bagaimana aku terjemahkan kepada engkau bimakoli dengan menggunakan perkataan-perkataanku. Wa huwa minka, dan perkataanku itu sendiri minka berasal dari engkau. Baroza ilaika, dan bakal kembali kepada engkau. Dan pasti kembali kepada engkau. Tuhanku, bagaimana akan kecewa harapanku, di dalam kalimat yang lain. Am kaifatu hayyibu amali. Ilahi, bagaimana akan kecewa harapan-harapanku. Wahia qad wafadat, dan harapan-harapanku itu qad wafadat, telah menghadap ilaika kepada engkau. Ia datang menghadap seperti para utusan yang menghadap kepada orang yang mulia. Tidak ragu bahwa Allah yang maha mulia dan pemurah. Dia Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba tetap yakin akan terwujud keinginannya, walaupun ia tidak meminta dan berharap. Ini ya, di dalam ilmu tasawuf itu meminta dan mengharap itu bagian dari sebenarnya yang tidak layak dilakukan. Walaupun di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, seorang hamba Allah itu diperintah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini untuk taraf yang masih syariat ya. Tetapi di dalam taraf hakikat, sebenarnya Allah itu tanpa diminta pun, beliau maha kaya, maha memberi. Sehingga dengan kemahaan Allah itu, Allah akan memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh hambanya, sekalipun tanpa diminta. Kalimat-kalimat tanya yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Askandari di dalam munajatnya ini menandakan adanya kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh diri Ibnu Athaillah Askandari, oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah Askandari. Beliau mengakui kekurangan-kekurangan itu. Tidak layak bagi seorang yang arif dan muhakkik karena berpangkal dari sikap memandang diri sendiri. Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan ucapannya dengan lalu mengatakan, bagaimana tidak akan menjadi baik keadaanku, sedangkan ia berasal dari dan kembali pula kepadamu. Am kaifala tahsunu ahwali. Ilahi, bagaimana tidak menjadi baik kondisiku. Wabika, dan kondisiku itu berasal dari engkau. Qomat ilaika, dan kembali kepada engkau. Dengan kata lain, bagaimana tidak menjadi baik keadaan lahir dan batinku yang berupa amal soleh, sedangkan ia berasal dari engkau ya Allah, dan akan kembali pula kepada engkau, karena hanya engkaulah yang menjadi tujuan dari amal soleh itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang berhasil meraih makom makrifat, beliau akan melihat semua akhwalnya, kondisinya itu serba baik. Karena ia tetap berada bersama dengan Allah dan mengembalikan semua perkaranya hanya kepada Allah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kepada pemirsa dan mamang-mamang kiai jamaah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang-mamang semua, ini kalimatnya panjang ya, dan termasuk beberapa bagian sulit saya pahami. Jadi mangga didiskusikan
kemudian kita saling menambah pemahaman. Nah, di dalam syarah keterangan yang terakhir itu, yang menurut saya perlu kita bisa terapkan ya. Siapa saja yang berhasil mencapai maqam ma'rifat, maka tentu beliau akan melihat semua ahwal kondisinya yang diterima, itu baik kondisi berupa nikmat, kesenangan dari Allah SWT, maupun kondisinya berupa nikmah, cobaan, ujian dari Allah SWT, semuanya itu dianggap baik selama seorang hamba itu masih tetap bersama Allah SWT dan mengembalikan semua perkara itu hanya kepada Allah SWT. Ini kemudian yang menimbulkan zikir wirid ya, alhamdulillah ala kulli nikmatin wa halin, ala kulli halin wa nikmatin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Allah alam bisawab. Mangga dilanjutkan diskusinya. Saya merasa ketika mutolaah agak berat ya untuk memahami munajat yang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Andi, mangga dilanjutkan? Atau Mang Soleh? Mas Syatno kayaknya sedang perjalanan. Ya, silahkan. Mang Andi, mangga komentarnya, Mang Andi Rosa. Oke. Mamang, saya tidak bisa melanjutkan lagi komentarnya. Mangga, Mang Andi Rosa. Silakan dilanjutkan. Tadi juga belum ini, tadi ketiduran. Ya, lanjutkan ke Mang